Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih, kita udah lama banget nggak nongol di layar kaca pemirsanya sobat inspiratif semua nih. Betul banget. Ya sobat inspiratif semua, di kesempatan kali ini gue Adif dan Via bakal nemenin sobat inspiratif semua dalam acara Terminal teman Rumpi anak Milenial. Wah, kayaknya udah lama banget karena kuliah juga udah mulai masuk karena jadwal padat nih. Ya padat ya. Jadi susah nih ngebagi waktu antar siaran dan ini, tapi kita harus ngebagi waktu nih biar kuliah bisa, siaran juga bisa. Betul. Wih, mantap. Gue kangen banget loh sama sobat inspiratif. Iya, lo gak kangen sama gua? Enggak, sobat inspiratif tentunya. Oh, iya. Kenapa tuh kangen sama sobat inspiratif? Iya, udah lama kan mereka nggak ngelihat muka-muka kita gitu kan. Iya, apalagi gue kangen banget nggak berbagi tips sama sobat inspiratif semua di acara Betul. Terminal ini. Kan biasanya kita kalau sebelumnya bagi-bagi tips, Iya. wisata di Banten, bagaimana menjadi wanita yang baik dan lain sebagainya kan. Kita udah kangen banget loh, ya. Udah kita kasih tips-tips kemarin-kemarin ya. Iya, kemarin-kemarin, dan kita welcome Kali back ini- ya. Kali ini Kita mau bahas apa? Bahas apa ya? Apa lagi? Ih, anak milenial nih ya. Siapa sih anak Lagi. yang tahu bahasa? Apa tuh? Lagi viral ngopi. Ngopi. Ngopi udah kayak acaranya Rumah Inspiratif dong, Iya, podcast. setiap sore ya. Setiap sore. Iya. Apa tuh ngopi ngobrol? Ngobrol Penuh inspirasi. Ngobrol penuh inspirasi sambil ngopi-ngopi. Heeh. Nah, kita kali ini bakal ngebahas Tentang ngopi. atau apa sih kopi itu Nah, gitu. betul. Kok anak milenial pada demen banget sih yang namanya ngopi ya kan? Iya, apalagi kayak banyak banget gitu tuh kopi-kopi yang lagi digandrungi sama anak bener, milenial. bener. Kayak lu tuh di Kota Serang aja deh. Lu di Kota Serang di setiap sudut lu keluar dari Cirwas dari Wantaka ada coffee shop misalnya kan. Di depan lagi coffee shop lagi kan, Betul, banyak betul. banget itu kafe-kafe Banyak. yang menjajaki jajanan kopi-kopi ini. Iya. Keren banget. Pasti yang nongkrongnya anak milenial. Anak milenial, anak indie, senja banget tuh. Rambutnya gondrong, Anak indie. anak gunung, Ternyata indie banget. Terus sambil senja-senja gitu ya. Aku menikmati secangkir kopi ini dalam waktu senja. Katanya. Membayangkan muka kamu yang indah. Indie banget kan? Indahnya. Iya, indah dan indie dah pokoknya. Kali ini kita mau ngebahas Ngebahas tentang kopi, kopi ya. beberapa fakta unik nih tentang fun fact tentang apa sih kopi itu, terus apa aja sih fakta-fakta unik tentang kopi ini. Betul. Ya. Ada apa aja sih? Apa aja tuh yang pertama, Nih, yang paling penting? Yang pertama ya. Apa tuh? Kopi sebagai komoditas perdagangan terbesar kedua di dunia. Setelah apa tuh? Setelah apa ya? Setelah Kan besar banget kayaknya setelah minyak mentah gitu. Ternyata kan biasanya minyak mentah itu paling banyak banget kayak di dunia ekonomi, di dunia politik tuh kan banyak banget minyak mentah yang digandrungi sama orang-orang politikus kan. Nah, ternyata kopi juga termasuk salah satu komoditas terbesar di dunia, yaitu yang hampir mengalahkan minyak tanah gitu sebagai komoditas utama di dunia. Kopi ini kan menjadi nomor 2. Iyaps, betul. Kopi dikonsumsi dalam jumlah banyak banget ya kan. Banget. Menjadikan minuman yang paling dicintai. Wow, cinta banget sama kopi. Dicintai. Cinta banget ya sama kopi ya. Ya setelah air tentunya. Tapi jangan lupa lu jangan sampai lu minum kopi doang, tapi kagak minum air. Iya. Air putih maksudnya, air mineral. Dehidrasi otak nanti gua. Dehidrasi. Karena ya gue cerita sedikit ya, karena gue pernah pengalaman dari pagi gue bangun kan subuh langsung ada kegiatan tuh. Terus Nah, gue belum makan sama sekali, belum isi, baru air putih doang. Iya. Nah, siang-siang habis zuhur itu gue ke coffee shop sama kawan-kawan gue. Terus? Lo tau gak kenapa? Langsung teng. Minum kan kopi kan lumayan harganya ya. sebenarnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau belum makan, belum mengonsumsi makanan apapun, udah langsung ngopi itu langsung lambungnya. Iya, lambung gue takutnya naik teng gitu kan. Iya, ke kepala. Iya, kepala. Dan jadi gue pas lagi ngopi itu ya, kok gue pusing ya? Ini Iya. sakit apa kenapa gitu? Iya. Gue sambil ngopi, gemeteran gitu. Iya benar, gue Jadi gue juga pernah ngopi ngerasain. tapi sedikit doang, rugi gitu. Mau dibungkus gak enak gitu ya. Mas bungkus dong. Malu Ini orang maluin gembel banget sih nih. lu. Dan yang kedua nih ada Apa nih? ada daerah yang memang
ditumbuhi kopi-kopi gitu. Yaitu daerah Hawaii nih di Amerika. Wih. Wow, kenapa sih Hawaii? Karena salah satu perusahaan kopi dong yang ternama ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu dong apa sih perusahaan kopi ternama gitu di dunia ataupun di Indonesia yang digandrungi oleh kaum milenial ya. Di situ tuh di Hawaii itu banyak banget perusahaan-perusahaan penjual kopi yang besar dan berpusat di Amerika Serikat nih. Oh kayak Starbucks ya? Starbucks sebagai perusahaan penjual kopi. Yo karena apa ya, siapa sih milenial yang nggak tahu Starbucks? Kalau misalnya benar Starbucks. ngeliat-ngeliat doang. Iya. Next time. Lewat doang. Kan gue kan di sana emang nggak ada ya? Nggak ada. Ini di CCM, Cilegon Center Mall. Wih. Lagi nonton bioskop. Aduh, Starbucks. Iya. Uang mampunya beli Good Day doang. Yang gocengan doang. Apaan orang 2.500 Good Day sama kopi ABC susu. Iya kan kalau yang di kedai-kedai biasa mah gocengan, cuy. Kedai biasa diseduh ya bisa. Iya. Sambil nikmati jalan raya. Iya. Nah, kalau misalnya di Starbucks, harganya bos. Tidak Itu pelajar banget. Kopi diseduh doang ya. Iya. Tapi Harganya. Tapi kalau menurut Ada bahan-bahan yang bikin pada menarik gitu, pada suka dengan kopi Starbucks. Tapi kalau menurut lo kopi tuh awalnya ditemuinnya sama siapa sih? Kopi, gue nggak tahu ya, karena gue suka kopi doang, kayak suka kepo-kepo tentang pembuat kopi. Nih, jadi gue mau tahu nih dikit. Ternyata kopi itu ditemukan waktu pada zaman dulu itu ditemukan oleh seorang pengembala kambing. Wah. Kan biasa kan lu suka kan ngangon kambing, ngangon kebo gitu kan. Jadi ceritanya pada awal tahun 1500-an, di saat seorang gembala kambing melihat kambingnya memakan buah ceri atau buah kopi gitu. Nah, setelah itu dia mengamati perubahan perilaku mereka, terus mereka memperoleh jumlah energi yang tinggi dan mereka tidak tidur di malam hari. Wah, jadi dia tuh awalnya mengamati nih. Wah, ini kok kambing-kambing gue makannya buah tidur, itu gitu ya kan? Kok makannya buah ini kata pengembalanya malam-malam biasa kan udah gitu ya? Udah tidur kan? Pengalaman ya jadi mbak. Bukannya Anda kan saya yang diangon Anda. Iya, sang pengembala itu setelah itu pengembala itu membagikan temuannya kepada para biksu setempat. Nah, dan kemudian setelah mereka meminum dengan biji kopi, mereka menyadari bahwa mereka bisa bergadangan dan semalaman dan berdoa. Oh, berarti intinya kopi ini dulu digandrungi oleh para tokoh-tokoh agama pada zaman dulu. Jadi kan orang-orang tuh biar la ilaha illallah. Iya, zikiran biar zikiran dulu kan gitu. Iya. Ada lagi nggak? Ada apa lagi nih? Kalau menurut lo ada apa lagi? Kopi itu bisa membantu atlet olimpiade. Hah? Kok bisa? Iya. Loh nih, gue kasih tahu ya. Di tahun 1932 Brazil apa Brasil ya? Brazil. Oh, Brazil ya? Iya, karena kalau orang-orang kan Z-nya nggak dibaca gitu. Di Brasil aja. Iya, gue bukan orang sono sih. Brazil tidak mampu mengirim atletnya gitu kan. Mengirim atletnya ke Los Angeles. Iya, Los Angeles untuk Olimpiade. Iya, untuk Olimpiade. Solusinya adalah pemerintah memasukkan mereka ke dalam kapal yang penuh dengan kopi yang dijual dalam perjalanan untuk membiayai perjalanan pada atlet tersebut. Biar gimana ya, si atlet tersebut nggak terlalu pas lomba gitu kan. Enggak, ternyata katanya pas waktu zaman Olimpiade di Brasil tuh dia tuh gak punya duit tuh, si negara Brasil itu gak punya duit. Aduh, ngirimnya gimana ya atlet gue perjalanan nih, transportasi dari Brasil ke negara ini gimana ya? Ya udah, berarti orang-orang itu diselundupin di tempat-tempat kopi. Oh, atlet Olimpiadenya iya, gitu. ditaruh di barang gitu tuh gini sambil ngemil biji kopi. Tapi itu kayaknya dulu masa-masa resesi ekonomi banget ya kayaknya. Jadi kondisi ekonomi lagi inflasi di mana-mana, paling di Brazil. Nah, ternyata di situ ada lomba olimpiade nih buat para atlet. Nah, dari situ Brazil punya ide lah, gue selundupin aja orang-orang. Biasanya selundupin narkoba, terus minum-minuman ya. Ini diselundupin orang loh, bisa-bisanya. Berarti si kopi itu ngebantu banget atlet olimpiade ya. Banyak ternyata fakta-fakta unik ya. Iya. Ternyata bisa bikin hal aneh gitu, bisa bikin selundupin gitu ya. Dan juga nih buat sahabat inspiratif, kira-kira ada nggak sih kayak
fakta-fakta unik menurut sahabat inspiratif semua. Apa sih enaknya kopi gitu. Nah, salah satunya ada nih dari FB-nya Puri Citra. Katanya kopi itu bisa menghangatkan dan mencairkan suasana dengan teman-teman. Bener Karena banget. ketika kita kongko dengan teman-teman asik pasti banget. ditemani dengan secangkir kopi. Wih, Secangkir mantap. kopi. Apalagi kalau ada cemilannya, Iya. Apalagi kacang tanah. Lagi ngeriung. Biasa lagi Sambil ini ya, iya, sambil makan kacang. lagi syukuran, dikasih kopi. Wih, preman kan lur. Lagi sambil ngegibah ya. Iya. Pengalaman, tahu aja. Terus ada lagi. Ada apa lagi? Tahu gak sih yang kopi yang paling mahal tuh? Emang ada? Taunya gue yang itu doang, kemasan yang Starbucks itu tadi. Yang itu tuh yang campuran dari maaf nih dari kotoran luwak. Oh, ternyata kopi bisa dicampur dari kotoran luwak. Itu gimana ceritanya itu? Jadi si musang kan namanya? Luwak. Ada musang, maksudnya sejenis musang gitu. Sejenis musang Iya. gitu kan. Ya dikasih diempanin gitu makan biji kopi. Nah, kotorannya itu dicuci gitu kan, dibersihin, diolah lagi jadi kopi. Biji kopi apa yang bisa diminum gitu. Wow, ternyata harganya juga itu 350 euro per kilogram. Berapa 350 euro ya? Berapa yo? Segitu aja, Segitu pokoknya ya. mahal aja 350 euro. Sekitar 5 juta per 5 kilo. juta. Wow. 5 juta Per loh. kilo doang, Kilo. Itu harga pasaran ya? 5 juta kopi. Wah, jadi kalau misalnya sobat inspiratif semua pengen kaya, pelihara luwak, kasih makan kopi. Iya. Nah, nyari kopinya itu, pohon kopinya itu. Iya, kopi termahal di dunia. Iya. Luwak kan Jelas. jadi nanti kalau misalnya sahabat inspiratif semua pengen bingung nih, lagi pandemi usaha apa ya? Gue pelihara luwak aja lah. Biar kaya 5 juta kan? Iya. Per kilo lumayan ya. Iya. Di atas UMR. Wis, gila. Ada lagi nggak? Ada lagi nih, ternyata salah satu daerah di Saudi Arabia, tepatnya di Mekah itu sempat melarang loh adanya peredaran kopi gitu di daerah tersebut. Kenapa? Kok dilarang sih? Karena meyakini karena waktu pada saat itu tuh kopi itu diibaratkan hal-hal yang radikal gitu, bentuk daripada kemalasan. Jadi mungkin jadi malas bersolawat, malas beribadah, malas berzakat gitu kan. Iya Terus? gitu. Iya, karena kalau misalnya sahabat inspiratif semua pada waktu itu ya pada tahun 1511. Jadi pada saat itu pemerintah kota Mekah itu melarang peredaran kopi yang ada di kota tersebut, bahkan mungkin di Saudi Arabia ya. Karena pada saat itu tuh diyakini bahwa kopi itu merangsang pemikiran radikal dan kemalasan. Berarti kalau pada minum kopi itu Iya, males pada gitu. masa itu mungkin. Pada ya. masa itu. Jadi orang-orang yang harusnya rapat misalnya kan zaman-zaman misalnya Islami kan misalnya rapat nih di sini musyawarah bla 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 bla. Terus Si orang itunya malah ngopi aja. Bukan ngopi buat semangat, malah buat bentuk kemalasan. Dan malah mungkin gitu menentang itu kebijakan-kebijakan pemerintah gitu kan, bisa jadi makan ditentang oleh Mekah pada saat itu. Ada lagi nih. Apa tuh? Perceraian ya kan. Karena kopi yang tak enak. Ya kalau nyampe segitunya. Makanya nikah itu jangan sama cuma cinta. Kayak gitu nih. Dalam budaya Arab kuno gitu kan. Budaya kuno. Bukan berarti nggak zaman sekarang ada nggak ya? Kurang tahu. Masa gara-gara masalah kopi? Ya kenapa tuh Keren ya. Nih, seorang suami bisa saja menceraikan istrinya bila ia tidak menyukai kopi buatan sang istri gitu. Jadi terjadilah perceraian gitu kan antara suami istri itu. Padahal cuma salah membuat kopi gitu kan dan tidak disukai oleh sang suami. Iya, kan aneh gitu ya. Jadi seharusnya kita ngopi menghasilkan ketenangan, malah membuat prahara rumah tangga semakin hancur. Iya. Jadi jangan sampai lu nanti bikin suami lagi nongkrong sama suami, lagi nongkrong, maksudnya lagi ngobrol. Gue yakin kopi sih nong. Siap abang jago. Diaduk-adukin, dilepehin, Orena kata. Kopi ini orena, bos lah. Sirem ada pantas dari rabi itu jadi. Ngumpul ya banyak banget ternyata ya hal-hal unik dan aneh gitu. Jadi bisa dibilang
kok bisa gitu sebiji kopi ataupun secangkir kopi bisa menghancurkan rumah tangga pada masa di Arab Saudi dahulu ya.